Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menerangkan tentang kelas sosial, status sosial, dan perilaku konsumen. Yang terdiri dari Abdul Halim, Afifuddin, Haikal, Ilva, Mukson, Nida, dan saya sebagai moderator. Baik, langsung saja ke materi yang akan diterangkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan definisi kelas sosial. Definisi kelas sosial, beberapa pendapat ahli mengenai definisi dari kelas sosial. Yang pertama, Robert M.Z. Lawang mengatakan kelas sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Yang kedua, Horton dan Han mengatakan kelas sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas sosial merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas memiliki status yang relatif sama, dan anggota kelas lainnya memiliki status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Status merupakan pergolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor status tertentu. Itu ada 3. Yang pertama kekayaan, yang keduanya itu kekuasaan, dan yang terakhir martabat. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi ilmiah. Kelas sosial merupakan bentuk pengelompokan yang alami terjadi dalam sebuah kehidupan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kelas sosial setiap orangnya. Para anggota kelas sosial tertentu merasa anggota kelas sosial lainnya yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Aspek kelas sosial penting bagi pemasaran konsumen membeli sebuah produk tertentu, karena produk tersebut disukai atau digunakan oleh kelas mereka sendiri ataupun kelas sosial lainnya. Ukuran kelas sosial ada ukuran subjektif, ukuran reputasi. Yang kedua yaitu ukuran objektif, terdiri atas beberapa variabel demografis atau sosioekonomis seperti indeks variabel tunggal atau indeks variabel gabungan yang dipilih mengenai individu yang dipelajari. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan faktual tentang diri mereka, keluarga, atau tempat tinggal mereka. Selanjutnya akan menentukan profil sosial yang akan menjadi sasaran pasaran. Indeks variabel tunggal. Indeks variabel tunggal ini terdiri dari pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan variabel lainnya. Mana variabel lainnya ini terdiri dari kualitas sosial dan nilai tempat kediaman. Indeks variabel gabungan. Indeks variabel gabungan ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama indeks karakteristik status, di mana dalam indeks karakteristik status ini terdapat pekerjaan, sumber penghasilan, mode rumah, daerah tempat tinggal, dan kualitas lingkungan. Yang kedua yaitu skor status sosial ekonomi, terdiri dari pekerjaan, penghasilan, dan juga pendidikan. Profil kelas sosial yaitu profil kelas sosial kelas atas perkumpulan konglomerat, kelas atas bawah yaitu orang kaya baru, kelas menengah atas yaitu profesional yang mencapai prestasi, kelas menengah bawah yaitu pengikut yang setia atau yang disebut dengan staf, kelas bawah atas mayoritas yang menginginkan kelas atas, kelas bawah yaitu yang paling rendah. Dan ada gerakan kelas sosial yaitu gerakan naik, adanya peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri. Kelas sosial yang lebih tinggi sering menjadi kelompok rujukan bagi pria dan wanita ambisius yang berstatus sosial lebih rendah. Dan ada gerakan menurun, yaitu adanya peluang untuk mengalami penurunan kelas sosial. Dan konsumen yang kaya, yaitu rumah tangga yang kaya, merupakan target yang sangat menarik karena anggotanya memiliki penghasilan lebih untuk dipergunakan sesuai kemauan mereka sendiri. Pemasar bisa memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan produk mereka. Penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih. Pakaian, mode, dan berbelanja, pencarian waktu, senggang,
simpanan, pengeluaran, dan kredit kelas sosial dan komunikasi. Kelas sosial dan komunikasi, masing-masing konsumen dalam kelas sosial memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai proses komunikasi mereka. Karena mereka memiliki pandangan dan pengalaman pribadi yang berbeda-beda dengan sesuai kelas sosial mereka. Contohnya, saat ada pertanyaan merek pakaian yang bagus menurut mereka, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda menurut kelas sosial mereka, seperti Mango, Zara, The Executive, dan lain-lain. Kesimpulan, di dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak perbedaan status sosial dan kelas sosial. Perbedaan status sosial dan kelas sosial tersebut menyebabkan adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial. Faktor utama untuk mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebutuhan, seperti kebutuhan dan kelas sosial. Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial konsumen. Faktor pribadi seperti usia, tahap siklus hidup, kepribadian, dan konsep diri, serta faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Kelas-kelas sosial adalah masyarakat yang relatif permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, tersusun secara hierarki. Keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh suatu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. Jadi, status sosial dan kelas sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk menentukan jenis barang tersebut. Kuis, bagaimana kelas sosial mempengaruhi keputusan pembelian?